Bayangkan sebuah kapal induk Amerika, raksasa baja seberat 100.000 ton, berlayar gagah di Laut Cina Selatan. Di atasnya, puluhan jet tempur F-35 bersiap lepas landas, radar mutakhir, sistem CEWS, dan jaringan satelit tempur mendukung setiap manuvernya. Tapi kini, satu senjata dari daratan Tiongkok mampu membuat monster laut itu tak lebih dari target statis. Namanya DF-21D, rudal balistik anti kapal pertama di dunia. Tapi yang lebih mengerikan, versi terbarunya kini telah terintegrasi dengan AI tempur, sistem navigasi Beidou, dan drone pengintai hipersonik. Dalam skenario terbaru, kapal induk Amerika bisa ditemukan, dikunci, dan dihancurkan dalam waktu kurang dari 10 detik. Senjata ini tidak lagi sekadar spekulasi. Ini adalah hasil evolusi militer Tiongkok selama 2 dekade. Dunia Barat pernah menyebutnya sebagai carrier killer, tapi kini definisinya berubah. DF-21D bukan hanya pembunuh kapal induk, ia adalah penghancur hegemoni maritim Amerika Serikat. Semuanya dimulai saat Cina menyadari satu fakta pahit. Kehadiran satu kapal induk AS di Laut Cina Selatan cukup untuk mengguncang stabilitas regional. Dalam konflik Taiwan, AS akan mengerahkan setidaknya 2 carrier strike group. Itu artinya, Beijing harus punya senjata yang bukan hanya kuat, tapi juga mampu menembus segala bentuk pertahanan berlapis yang melindungi kapal-kapal tersebut. Lalu muncullah DF-21D. Rudal ini diluncurkan dari peluncur truk mobile, menempuh jarak lebih dari 1.500 sampai 2.000 km, naik ke luar atmosfer, lalu menghujam kapal induk dengan kecepatan Mach 10. Tapi masalahnya bukan di kecepatannya, melainkan kemampuannya untuk melihat kapal induk dalam real time. Dulu, banyak analis barat meremehkan DF-21D. Mereka bilang, percuma punya rudal balistik kalau tak bisa mengunci target bergerak. Tapi itu pandangan 2010-an. Hari ini, Tiongkok telah menciptakan sistem sensor berlapis. Mulai dari satelit pengintai optik, radar sintetik, drone stratosferik, hingga pesawat pengintai KJ-3000. Dan sekarang, semua sistem itu dihubungkan oleh AI. Ini bukan lagi manusia yang menganalisis citra satelit, tapi algoritma neural network yang sudah dilatih untuk mengenali bentuk kapal induk, pola panas mesin kapal, bahkan jejak elektromagnetik sistem komunikasi tempur. Ketika Beidou mendeteksi koordinat kapal induk dengan presisi 10 cm, rudal DF-21D langsung dikalibrasi. Dalam waktu 7-10 detik, hulu ledak yang dilengkapi manuver terminal dan sensor radar aktif mulai mengunci sasaran dan melakukan koreksi terakhir di atmosfer atas. Yang lebih mengejutkan, bocoran dari think tank militer Rusia menyebut bahwa versi terbaru DF-21D kini telah dilengkapi teknologi multi hulu ledak.
MIRV miniatur yang bisa menyebar menjadi 3-4 subhulu ledak kecil untuk menjamin kehancuran total. Artinya, satu rudal, beberapa ledakan. Bukan hanya satu dek kapal yang hancur, tapi seluruh struktur vital bisa lumpuh seketika. Pihak Pentagon menyadari ini. Dalam dokumen internal yang dibocorkan oleh RAND Corporation, disebut bahwa dalam simulasi tertutup, satu carrier strike group milik AS bisa dilumpuhkan oleh 2 rudal DF-21D dengan dukungan intelijen satelit Beidou dan sistem jamming laser dari kapal perang Tiongkok. Tentu saja, AS tidak tinggal diam. Mereka mencoba membangun lapisan pertahanan, Aegis Combat System, radar AN/SPI-6, hingga rudal pencegat SM-6. Tapi dalam banyak skenario, kecepatan dan ketinggian, jatuh DF-21D membuat waktu reaksi terlalu sempit. Bahkan jika rudal bisa ditembak jatuh, sistem radar kapal sudah akan overload akibat serangan jamming dan decoy yang menyertai. Lebih gawat lagi, banyak analis khawatir bahwa rudal ini bukan sekadar ancaman fisik, melainkan senjata psikologis. Ketika kapal induk menjadi vulnerable, seluruh konsep proyeksi kekuatan Amerika di Indo-Pasifik runtuh. Australia, Jepang, bahkan Taiwan akan berpikir 2 kali untuk bergantung pada perlindungan AS. Itulah kenapa DF-21D bukan sekadar rudal. Ia adalah simbol bahwa dunia sudah berubah, bahwa kini satu negara berkembang mampu membalikan dominasi militer global dengan inovasi teknologi presisi dan sistem jaringan otonom. Bahkan menurut laporan think tank Cicir di Beijing, sistem ini akan terus dikembangkan hingga bisa mengunci target dari peluncur bawah laut atau bahkan dari orbit rendah. Dan jika itu terjadi, bukan hanya kapal induk yang akan jadi korban, tapi seluruh armada Angkatan Laut Amerika bisa berada dalam ancaman konstan. Pertanyaannya sekarang, apakah Amerika siap menghadapi dunia di mana dominasi lautnya tidak lagi mutlak? Atau justru kita sedang menyaksikan akhir era kapal induk sebagai raja lautan? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah DF-21D cukup kuat untuk mengubah wajah peperangan maritim global? Atau masih ada celah bagi pertahanan Amerika untuk menangkisnya? Karena satu hal pasti, ketika rudal pembunuh kapal induk bisa melacak target dalam hitungan detik, dunia tidak akan pernah sama lagi.